Halo sahabat, kembali bersama saya Oke Darmawan. Kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret. Nah, untuk di bagian pertama, kita akan membahas tentang pengantar dari barisan dan deret. Di mana tujuan dari pembelajaran kali ini adalah nanti bisa membedakan antara barisan dan deret. Apa sih perbedaan dari barisan dan deret tersebut? Nah, selain itu juga nanti akan ditambah sebuah trik untuk menentukan rumus cepat suku ke N dari suatu barisan dengan pola khusus. Oke, nah kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari definisi barisan dan deret. Nah, pertama, apa sih yang dimaksud dengan barisan? Jadi di sini barisan adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan, aturan, atau pola tertentu. Nah, selain itu, bilangan-bilangan yang tersusun tersebut nanti disebut sebagai suku dari suatu barisan. Jadi nanti ada suku-sukunya seperti itu. Nah, contohnya misalkan di sini ada barisan 2, 5, 8, 11, 14. Nah, bilangan-bilangan ini nanti yang maksud dengan suku ya. Jadi 2 ini merupakan suku pertama, 5-nya ini suku kedua, 8-nya suku ketiga, 11-nya suku keempat, 14-nya suku kelima. Nah, dari barisan ini nanti polanya harus bisa kita tentukan atau harus jelas. Karena pola ini akan menentukan suku berikutnya dari barisan tersebut. Nah, misalkan ini 2, 5, 8, 11, 14. Ini polanya apa gitu. Nah, jadi kan di sini ada suatu pola yang bisa kita lihat. Jadi polanya adalah ditambah 3. Sehingga tambah 3 menjadi pola atau aturan dari barisan ini. Sehingga nanti kalau diminta setelah 14 sukunya berapa? Maka tinggal kita tambah 3 sehingga dia akan menjadi 17. Setelah itu berapa? Tinggal tambah 3 lagi. Nah, jadi kayak itu. Nah, berikutnya ada 3, 6, 12, 24, 48. Kalau gitu kita lihat polanya apa? 3, 6, 12, 24, 48. Jadi polanya nanti di sini adalah dikalikan 2. Sehingga nanti suku berikutnya berapa? Tinggal 48 kali 2. Berikutnya misalkan ada barisan dengan pola 2, 3, 5, 8, 12, 17. Jadi, kalau dilihat polanya apa gitu. Nah, berarti kalau kita perhatikan di sini 2 ke 3, oh, ini tambah 1. Yang ini tambah 2. Ini tambah 3, ini tambah 4, ini tambah 5. Oke. Berarti polanya ditambah penambahnya tambah besar gitu ya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Berarti berikutnya ini berapa? Berarti ini nanti tambah 6. Berarti dia akan menjadi 23 dan begitu seterusnya. Sehingga tetap harus ada pola sehingga kita bisa menentukan suku berikutnya dari barisan tersebut. Oke. Sekarang misalkan ini ada 40, 80, 40, 20, 10, 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat polanya apa dari sini? Nah, jadi polanya dibagi 2 atau dikali setengah. Bisa dilanjutkan. Berikutnya ini 21, 18, 15, 12, 9. Ini polanya apa? Jadi ini polanya dikurangi 3 atau ditambah negatif 3. Jadi nanti suku berikutnya bisa ditentukan. Berikutnya ini 4, 9, 7, 12, 10, 15. Kalau kita perhatikan polanya apa? Naik turun gitu ya. Kalau kita lihat naiknya, oh ini nambah 5. Ini kurang 2. Tambah 5 lagi. Kurang 2 lagi. Nah, berarti kan konstan dia. Tambah 5 kurang 2, tambah 5 kurang 2. Nah, berarti di sini lanjutannya tambah 5. Maka di sini kembali kurang 2. Sehingga dia akan menjadi 13. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita dapat menentukan suku berikutnya dari suatu barisan jika polanya jelas. Sehingga barisan tersebut adalah suatu bilangan yang diurutkan menurut suatu aturan atau pola tertentu. Nah, berbicara tentang pola, berarti kita harus memahami dulu ada beberapa pola bilangan standar ya yang dasar yang perlu kita pahami. Nanti yang pertama ada namanya pola bilangan asli. Sehingga kalau bilangan asli ini diurutkan, dia akan menjadi barisan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku kelimanya 5, suku keenamnya 6. Jadi kalau kita lanjutkan suku 10-nya berapa? Berarti nanti kan jadi 10 juga. Di sini dalam bilangan asli atau barisan bilangan asli, nanti suku ke N-nya ini bisa kita tentukan dengan rumus N.
Jadi UN dari barisan bilangan asli itu sama dengan N. Sehingga suku ke 100-nya berapa? 100. Suku ke 200-nya berapa? Maka dia akan menjadi 200. Berikutnya, pola bilangan cacah. Nah, pola bilangan cacah ini berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hampir mirip dengan bilangan asli, cuma startnya dia dari 0. Nah, berarti nilai barisannya juga turun 1. Sehingga rumus suku ke N-nya ini tinggal UN sama dengan N dikurangi 1. Jadi suku pertamanya dia akan menjadi 1 min 1, yaitu 0. Suku keduanya, 2 kurangi 1, dia jadi 1. Dan seterusnya. Sehingga nanti kalau minta suku ke 100 berapa? 100 dikurangi 1, maka dia akan menjadi 99. Berikutnya ada pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini berapa? 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Oke, jadi UN-nya nanti ditentukan dengan rumus 2 kali N. 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, dan seterusnya. Berikutnya ada pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sehingga rumus suku ke N-nya adalah 2N min 1. Jadi 2 kali 1 kurangi 1, dia dapat 1. 2 kali 2 dikurangi 1, dia dapat 3. Dan seterusnya. Oke, itu ya. Berikutnya ada pola bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat inilah ini 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 6 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga rumus suku ke N-nya dia menjadi N pangkat 2 atau N dikuadratkan. Kemudian ada pola bilangan kubik. Nah, bilangan kubik adalah bilangan pangkat 3 ya. Berarti ini 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga di sini juga rumus suku ke N-nya dia akan menjadi N pangkat 3. Oke, nah selain pola bilangan dasar ini, ada pola bilangan, ini pola bilangan persegi panjang. Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, nanti pola bilangan persegi panjang ada panjang, ada lebar kayak gitu ya. Jadi kalau di suku pertama, nah, di sini ke sampingnya 2, naiknya 1. Nah, jadi nanti ini 2 kali 1 atau 1 kali 2. Berikutnya di sini, di pola kedua, naiknya 2, sampingnya 3. Pola ketiga, naiknya 3, ke sampingnya 4. Pola keempat, naiknya 4, ke sampingnya 5. Jadi yang ke samping selalu lebih lagi 1 dari yang ke atas. Sehingga nanti kan ini 1 kali 2 dapat 2. 2 kali 3 dapatnya 6. 3 kali 4 dapatnya 12. 4 kali 5 dapatnya 20. Sehingga nanti kalau diminta suku ke 10 berapa? Nah, berarti naiknya akan 10, ke sampingnya 11. Berarti 10 kali 11 dapat 110. Nah, jadi kalau kita rumuskan, suku ke N ini sama dengan N kali N plus 1. 10 berarti 10 kali 11. Suku ke 20 berarti 20 kali 21. Dan seterusnya. Oke, berikutnya ada pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini pertama, satu sisi. Nah, jadi dia hanya memerlukan 1. Itu yang sisinya 2. Ini perlu 3. Itu sisinya 3. Di sini memerlukan 6. Nah, jadi sukunya menjadi 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, rumus suku ke N-nya bagaimana? Nah, kalau kita perhatikan, kaitan antara persegi panjang dengan segitiga, ini 2 jadi 1, 6-nya jadi 3, 12 jadi 6, 20 jadi 10. Jadi pola bilangan segitiga ini selalu setengah dari pola bilangan persegi panjang. Sehingga rumus suku ke N-nya pun sederhana. Tinggal rumus dari persegi panjang yang N kali N plus 1 ini kita bagi 2. Jadi UN dari pola barisan segitiga sama dengan N kali N plus 1 per 2. Oke, seperti itu ya. Nah, berikutnya ada barisan Fibonacci. Jadi barisan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang sukunya merupakan hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi barisan Fibonacci ini seperti ini ya. Mulai dari 0, 1, nah awalnya 0 sama 1. Suku ketiganya ini mulai jumlahkan dua suku sebelumnya. 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 3 jadi 5. 3 tambah 5 jadi 8. Dan seterusnya. Jadi pola seperti ini namanya pola bilangan Fibonacci. Oke. Nah, itu ya untuk definisi dari barisan dan contohnya juga. Nah, sekarang kita lanjut ke deret. Apa yang dimaksud dengan deret? Deret ini adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Jadi ada barisan, dia memiliki suku. Kalau suku-sukunya tersebut dijumlahkan, maka dia akan membentuk suatu deret. Nah, contoh, misalkan ada barisan 2, 5, 8, 11, 14. Nah, kalau suku-suku semua ini kita jumlahkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14, maka ini akan menjadi sebuah deret. Jadi contoh yang lain ya, ada barisan
Kalau suku-suku barisannya ini, jadi suku-suku barisan ini dijumlahkan, maka dia akan menjadi sebuah deret. Oke, itulah definisi dari deret. Jangan nanti bisa membedakan, apa sih beda barisan dan deret? Jadi barisan adalah bilangan yang diurutkan dengan susunan, aturan, atau pola tertentu, sementara deret adalah penjumlahan dari suku-suku barisan. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke trik ya. Menentukan rumus suku ke n atau UN dari barisan dengan pola ditambah bilangan yang tetap. Nah, jadi pola tertentu di sini adalah polanya ditambah bilangan yang tetap. Bisa aja dikurangi ya, karena kurang itu sama dengan ditambah bilangan negatif. Oke, nanti untuk membantu ini kita akan dibantu dengan dua pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama, ditambah berapa pola dari barisan tersebut? Nah, sehingga nanti kita mencari penambahnya berapa. Bisa positif, bisa negatif, seperti itu ya. Sebenarnya nanti contohnya misalkan tadi bilangan asli, bilangan cacah itu kan polanya ditambah 1. Kalau bilangan genap, bilangan ganjil itu polanya ditambah 2. Nanti ada pola yang lain ya, mau tambah 3, tambah 4, tambah 5, atau tambah negatif 2, tambah negatif 3 dan sebagainya. Itu boleh ya. Jadi itu nanti yang kita cari, ditambah berapa. Nanti kan ditambah berapa. Pertanyaan kedua nanti, diapakan agar penambahnya tadi nilainya sama dengan suku pertama. Oke, untuk lebih jelasnya kita gunakan contoh ya. Di sini ada 3 barisan dengan pola ditambah atau dikurangi bilangan yang tetap. Oke, nah pertama, misalkan yang pertama ada pola 3, 7, 11, 15, 19. Nah, nanti bagaimana sih rumus dari UN-nya? Nah, harus itu. Pertanyaan pertama, ditambah berapa? Maka kita cari penambahnya ini. Nah, 3 ke 7 ini diapakan? Maka ini kan ditambah 4. Nah, jadi kita dapatkan ditambah berapa polanya? Ditambah 4. Maka rumus suku ke n-nya kita tulis dulu 4n. Nah, jadi pertanyaan pertama terjawab. Pertanyaan kedua, diapakan agar penambahnya? Nah, penambahnya tadi ini kan 4. Bagaimana caranya agar 4 ini nilainya sama dengan suku pertama? Suku pertamanya adalah 3. Bagaimana caranya agar 4 menjadi 3? Ini, bagaimana caranya agar 4 ini menjadi 3? Maka ini harus dikurangi 1. Sehingga rumus suku ke n-nya kita ubah 4n dikurangi 1. Oke, jadi beres. Jadi rumus suku ke n untuk 3, 7, 11, 15, 19 adalah 4n dikurangi 1. Oke, kita uji misalnya nih 19. 19 ini suku kelima ya. 4 kali 5, 20 dikurangi 1 dapat 19. Oke, itu ya. Kita tambah contoh yang kedua. 7, 12, 17, 22, 27. Nah, sekarang di sini sama, ditambah berapa? Nah, 7 ke 12 ini tambah berapa? Ini kan ditambah 5. Nah, dapatkan berarti UN-nya berapa? Sama dengan 5N. Nah, sekarang agar 5-nya ini menjadi suku pertama, yaitu 7, diapakan? Diapakan 5 agar jadi 7, maka harus ditambah 2. Maka di sini harus kita modif tambah 2. Sehingga kita dapatkan rumusnya UN sama dengan 5N ditambah 2. Oke, seperti itu ya. Berikutnya yang ketiga. 20, 23, 20, 23, 20, 17, 14, 11. Nah, pertanyaan pertama. UN sama dengan, nah, ditambah berapa? 23 ke 20, berarti ditambah negatif 3. Nah, jadi ini kan ditambah negatif 3. Maka kita tulis negatif 3N. Sekarang, agar negatif 3-nya ini menjadi 23 diapakan? Maka ini harus ditambah 26. Jadi karena negatif 3 tambah 26 dia menjadi 23. Maka ini menjadi plus 26. Nah, kita dapatkan rumus suku ke n-nya, yaitu UN sama dengan negatif 3n ditambah 26. Nah, jadi seperti itu ya, trik untuk menentukan rumus suku ke n dengan cepat dari barisan dengan pola ditambah bilangan yang tetap. Nah, walaupun nanti ke depan ini akan menjadi barisan aritmatika gitu ya. Nanti ada rumus tertentunya, tapi hasil akhirnya akan sama. Jadi boleh saja nanti menggunakan trik ini pada saat kita belajar barisan aritmatika. Oke, sekarang kita coba beberapa soal ya, tambahan untuk di latihan. Misalnya ini, tentukan rumus suku ke n. Misalnya ini, 2, 8, 14, 20. Nah, ini polanya apa? Oh, ini ditambah bilangan yang tetap gitu ya. Jadi 2, 8, 14, 20. Ditambah bilangan yang tetap. Nah, berarti UN sama dengan, kalau tambah bilangan yang tetap, namanya berapa tadi? Oh, nama 6. 6-nya biar mau jadi 2, diapakan? Dikurangi 4.
maka UN-nya sama dengan 6N dikurangi 4 gitu ya. Oke, ini tambah tadi ya. Tambah 6 agar jadi 2 dikurangi 4. Oke, kita dapatkan untuk yang pertama. Berikutnya yang kedua. Ada pecahan. Tapi kalau kita lihat masing-masing ini dia punya pola tersendiri. Ada pembilang, ada penyebut. Pembilangnya 1, 3, 5, 7. Kalau kita lihat ini kan pola bilangan ganjil. Sementara penyebutnya 1, 4, 9, 16. Inilah pola bilangan kuadrat. Nah, jadi kan ini 1, 3, 5, 7 ini pola bilangan ganjil. 1, 4, 9, 16 inilah pola bilangan kuadrat. Sehingga rumus suku ke N ya tinggal gabungkan. Nah, nanti kan ada pembilang penyebut. Karena pembilangnya bilangan ganjil, rumusnya kan 2N min 1. Sementara penyebutnya dia adalah pola bilangan kuadrat. Rumusnya adalah N kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan rumus suku ke N untuk yang kedua adalah 2N min 1 per N kuadrat. Oke, lagi satu. Pecahan juga. Di atas 5, 8, 11, 14. Untuk penyebutnya 3, 7, 11, 15. Oke, kalau kita lihat di atas pola bilangan ditambah bilangan yang tetap. Itu nambah 3. Sementara yang di bawah itu ditambah bilangan tetap juga ya, ditambah 4. Oke, nah sekarang berarti ngikuti pertanyaan tadi. Bagaimana sih caranya? Kalau ditambah bilangan yang tetap kan tinggal kita ikuti. Maka atas ini tambah 3. Biar mau jadi 5 dikurangi 2. Ini tambah 4. Biar mau 3 ini dikurangi 1. Itu ya. Ini tambah 2 tadi ya. Tambah yang 3 biar jadi 5 tambah 2. 3 ke 7 4. 4 jadi 3 dikurangi 1. Berarti UN-nya berapa yang atas? 3N ditambah 2. Bawahnya 4N dikurangi 1. Oke, jadi demikian ya untuk barisan dan deret. Nah, jadi juga ditambah trik. Nah, setelah ini nanti kita akan membahas beberapa barisan khusus, yaitu namanya nanti barisan aritmatika dan barisan geometri. Oke, demikian ya untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.